Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari satu pukulan yang sangat mematikan sampai ke fenomena benda yang bergerak sendiri. Berikut adalah 5 misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang bagian ketiga. Setelah pesan-pesan berikut ini. Segala hal yang terjadi itu ada sebab dan akibatnya. Hal ini bisa terjadi karena hal itu dan hal itu terjadi karena hal ini. Sekarang gue udah mengumpulkan beberapa peristiwa dan juga kasus yang susah banget dicari sebabnya dan akibatnya pun juga ngebuat lo itu kayak kebingungan. Kok bisa kayak gini? Mungkin kalau lo punya penjelasan mengenai beberapa kasus atau peristiwa yang bakalan gue jelaskan nanti, langsung aja tulis pendapat lo atau teori lo di kolom komentar. Kalau udah siap, langsung aja cek cuplikannya berikut ini. Kelima, Blair Adams. Blair Adams atau Adam ya, pada dasarnya adalah seorang pria yang bekerja sebagai supervisor di perusahaan lokal konstruksi yang bisa dibilang dia orangnya tuh sangat normal. Lalu pada tanggal 4 Juli 96, Adam mengambil seluruh tabungannya senilai $6.000 dan juga perhiasan-perhiasan yang pernah dia investasikan, terus pergi begitu saja. 2 hari kemudian dia pergi ke perbatasan US Kanada dan berusaha untuk menyeberang dari Kanada menuju ke US. Cuman sayangnya dihentikan oleh petugas perbatasan karena dia membawa harta yang sangat banyak. Dikiranya si petugas ini, si Adam ini adalah semacam bandar narkotik atau trafficker atau kriminal yang kebetulan lagi kabur gitu. Makanya petugas perbatasan itu langsung menyuruh si Adam untuk balik lagi dan ya udah. Pas di hari Adam mau terbang ke Jerman, dia malah meng-cancel flight-nya dia dan naik mobil lagi lalu pergi ke perbatasan US Kanada dan menyeberang ke US. Kali ini dia berhasil. Dari perbatasan ini dia langsung pergi menuju kota Seattle dan naik pesawat menuju Washington DC. Dan dari Washington DC dia naik mobil sewaan menuju ke sebuah daerah yang ada di Tennessee namanya Knoxville. Sekitar jam 6 sore mobil yang dia sewa kebetulan tuh rusak dan dia minggir dulu ke pom bensin. Dia meminta bantuan si montir yang ada di pom bensin untuk membetulkan mobilnya, cuman sayangnya montirnya nggak mampu dan satu-satunya cara adalah menunggu montir dari tempat rental mobilnya untuk datang dan memperbaiki mobil yang dia sewa. Si montir yang ada di pom bensin ini menyarankan ya udah lo mungkin sebaiknya nginep dulu atau istirahat dulu karena bakalan lama nih, lo mendingan stay dulu aja di motel yang ada di sekitar sini. Nah, dari motel ini nih keanehan mulai memuncak. Dalam cuplikan CCTV ini, Adam keluar masuk motel sebanyak 5 kali dalam waktu 1 jam sampai akhirnya dia berbicara ke resepsionis untuk booking ruangan. Resepsionis yang menyambut si Adam itu menjelaskan bahwa Adam itu seperti orang-orang yang terburu-buru, orang-orang yang dikejar, orang-orang yang sedang menunggu. Setelah resepsionis menyediakan kamar untuk Adam, Adam malah pergi dari motel itu dan tidak menggunakan kamar yang baru saja dia booking. Keesokan paginya, Adam ditemukan meninggal 1,5 kilometer dari motel yang dia kunjungin dalam kondisi yang sangat-sangat aneh. Dia ditemukan dengan baju yang robek, celana yang terbuka, dan juga uang yang tersebar di sekitar tubuhnya yang tergeletak di lahan parkiran. Lalu di dekatnya itu ada semacam dompet yang isinya adalah emas dan perhiasan milik si Adam ini. Yang menjadi penyebab kematian Adam menurut hasil otopsi adalah Adam dipukul dengan sangat keras sampai perut di dalamnya itu robek, hancur dan pecah dan akhirnya meninggal pendarahan dari dalam. Investigasi dilakukan dan dari hasil interview yang dilakukan kepada keluarga, teman-teman dan kerabatnya, mereka tidak menemukan alasan atau motif yang jelas kenapa si Adam ini pergi ke Knoxville karena mereka berpikir bahwa di Knoxville nggak punya relasi si Adam. Sampai sekarang tidak ada yang tahu apa penyebab persis kenapa si Adam meninggal dan juga apa yang sebenarnya terjadi kepada si Adam Blair ini. Keempat, sleep paralysis. Sleep paralysis atau yang biasa disebut sebagai ketindihan adalah fenomena di mana lo terbangun dari tidur lo tapi lo nggak bisa bergerak sama sekali, seakan-akan tubuh lo itu sudah mati. Selain lo nggak bisa bergerak, biasanya lo bakalan juga melihat semacam penampakan di tempat lo terbangun. Kalau dilihat dari pengetahuan ya, ketindihan ini bisa terjadi karena pas kita tidur, pas kita masuk ke dalam fase REM atau rapid eye movement, atau ketika pas lagi bermimpi, otak kita tuh mengirimkan sinyal kepada tubuh kita untuk semi lumpuh atau dalam kondisi yang atonia bahasa medisnya.
Hal ini dilakukan oleh otak supaya tubuh kita pas lagi mimpi itu juga nggak bergerak juga. Jadi pas kita mimpi lari, tubuh kita juga nggak lari, tapi diem aja di tempat tidur. Pas lo bangun, otak juga mengirimkan sinyal kepada tubuh untuk bangun, sehingga fungsi semi lumpuh ini tuh hilang dan akhirnya pas lo sadar, lo bisa juga gerakin tubuh lo. Cuman terkadang sayangnya orang yang mengalami ketindihan, pas dia bangun, tubuhnya itu belum juga terbangun. Di sini nih yang bakalan jadi ngeri. Biasanya pas orang tersadar dan nggak bisa menggerakkan tubuh, hal ini juga diikutin oleh halusinasi. Cuman ini penjelasannya masih belum belum konkret gitu. Kayak lo ngeliat apa penampakan, oh halusinasi, kayak segitu doang penjelasannya gitu. Halusinasi aja titik dan nggak ada lagi, kayak kurang banget. Tapi di lain hal, penampakan halusinasi yang lo lihat ini itu mirip atau sama dengan berbagai macam penampakan yang dilihat oleh orang-orang yang ketindihan yang ada di dunia ini. Jadi intinya apa yang lo lihat itu sama. Penampakan yang biasanya lo lihat adalah penampakan nenek-nenek atau awan hitam yang menggumpal yang membentuk seperti manusia. Kalau dari sisi spiritualisme ya, katanya pas lo ketindihan, lo sebenarnya itu berada di dua dimensi yang beda, yaitu dimensi nyata ini dan juga dimensi lain sana. Bisa jadi pas lo tersadar, lo sebenarnya tuh nggak ada di dimensi nyata, tapi ada di dimensi lain, kayak terjebak di antara dua dimensi. Tapi tubuh lo tuh masih stay di dimensi nyata, sehingga apa yang lo lihat itu adalah makhluk-makhluk dari dimensi lain. Ada banyak teori mengenai ketindihan dan gue yakin juga di antara Erwin Scott pasti ada yang pernah ketindihan. So langsung aja share cerita ketindihan kalian di kolom komentar. Kalau gue sendiri waktu itu gue pernah ketindihan ya. Jadi ceritanya gue tidur di hotel, bangun-bangun terus ada yang nindihin. If you know what I mean. Ketiga, British Columbia Bigfoot. British Columbia Bigfoot adalah salah satu misteri yang dari 10 tahun lalu sampai sekarang masih belum bisa dipecahkan. Diceritakan dari tahun 2007 sampai 2017 ini, ditemukan sepatu di sekitaran pantai laut Salis dan juga perbatasan British Columbia, Kanada dan Washington DC, US. Pada awalnya mungkin kelihatan seperti sepatu yang hanyut terus terdampar di pantai dan ya udah seperti kebanyakan sampah-sampah yang ada di pantai. Cuman bedanya ternyata di dalam sepatu itu terdapat kaki manusia. Dilaporkan di dalam Wikipedia, penemuan sepatu yang isinya manusia ini udah ada 18 penemuan dan hampir semuanya itu berbeda-beda. Jadi bisa dibilang dari hasil otopsi yang dilakukan bahwa kakinya tersebut, satu sepatu yang isinya kaki itu tidak sepasang. Jadi antara penemuan pertama dengan penemuan kedua itu tidak sepasang. Ketiga, keempat tidak sepasang. Pokoknya ketika dipasang-pasangin juga kebanyakan itu nggak sepasang. Selain itu, potongan daging atau tulang yang tersisa di sepatunya itu tidak natural, tidak dilakukan secara alami. Pokoknya benar-benar seperti dipaksa. Kalau lo berpikiran bahwa oh mungkin kakinya itu terputus gara-gara proses pembusukan gitu, enggak. Ternyata setelah dilakukan penelitian dan lain-lain, tubuh manusia itu baru membusuk ketika didiamkan di laut selama 30 tahun. Investigasi terus dilakukan, siapa pemilik kakinya, apa yang sebenarnya terjadi, terus kok bisa putus, dan sampai saat ini British Columbia Bigfoot masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Kedua, Maura Murray. Maura Murray adalah seorang wanita berkebangsaan US yang hilang entah kemana pada umur 21 tahun di tanggal 9 Februari 2004. Diceritakan Maura pada tanggal 9 Februari ini dia mengirim email ke dosennya dan juga ke atasannya tempat dia bekerja, minta izin seminggu untuk libur karena ada keluarganya yang meninggal. Dia pun pergi dengan mobil yang ia pinjam dari orang tuanya dan gak lama dia mengalami kecelakaan. Mobil yang dia kendarai menabrak semacam penampungan salju di kilometer 112 di Woodsville pada pukul 7:30 malam. Salah satu penghuni lokal, salah satu warga lokal yang tinggal di daerah sekitar tempat kecelakaan langsung menelpon ke polisi, ke pihak berwajib dan melaporkan kecelakaan yang baru aja terjadi. Pada pukul 7.45, polisi yang datang menghampiri lokasi kecelakaan tidak menemukan keberadaan Maura. Di sisi lain, keluarganya Maura mulai sadar dengan ketidakadaan kabarnya Maura yang berkepanjangan dan mulai melaporkan bahwa Maura telah hilang. 7 tahun pun berlalu dan petunjuk mengenai keberadaan Maura tidak ditemukan sama sekali. Sampai terdapat user YouTube bernama 112 Dirtbag mengupload video yang besar kemungkinannya ada hubungannya dengan hilangnya
Maura. Video ini berisi bapak-bapak yang sedang main keyboard, yang sedang menyanyikan sebuah lagu, terus tahu-tahu di akhir video itu terdapat semacam pesan rahasia. Lalu video kedua berisi bapak-bapak yang sama sedang tertawa dan diakhiri tulisan Happy Anniversary. By the way, tanggal video yang ada di kedua video tersebut itu mirip dengan peringatan hari di mana Maura menghilang. Lalu username 112 Dirtbag ini juga mempunyai arti yang lebih dari sebenarnya. 112 adalah kilometer tempat di mana Maura mengalami kecelakaan, sedangkan Dirtbag adalah julukan yang digunakan ayahnya Maura untuk melaknat penculiknya si Maura. Sampai sekarang tidak ada yang tahu nih kemana Maura pergi dan juga apa maksud dari video 112 Dirtbag ini. Pertama, poltergeist. Gue pernah membahas nih berbagai macam kasus mengenai poltergeist di beberapa episode malam Jumat kemarin. Pokoknya lo bisa cek videonya tuh di kanan atas ini ada. Nah, lo bisa klik di situ nanti. Bagi yang belum tahu, poltergeist adalah fenomena di mana benda itu bergerak sendiri dan katanya si benda ini digerakkan oleh hantu. Contohnya misalnya ada gelas yang mendadak lompat sendiri, atau piring yang tadinya dipajang tahu-tahu jatuh, foto, pokoknya hal-hal benda-benda yang tadinya diem tahu-tahu bergerak sendiri tanpa ada sebab yang jelas. Penelitian pernah nih dilakukan mengenai fenomena poltergeist dan hasilnya adalah kurang lebih dari berbagai macam fenomena poltergeist yang terjadi. Biasanya penyebabnya itu adalah satu, anak kecil yang bandel, kedua, halusinasi, yang ketiga, palsu. Cuman penelitian ini udah dibilang cukup outdated, udah lama gitu, karena di zaman sekarang ini sering banget ada benda atau itu yang jatuh sendiri aja dan itu tertangkap oleh kamera. Kan kalau halusinasi kan cuma dilihat oleh satu atau dua orang, tapi kalau tertangkap oleh kamera gitu berarti memang beneran terjadi kan. Tapi kalau gue melihat berbagai macam video poltergeist yang ada di YouTube ya, kebanyakan dari poltergeist yang muncul ini tuh di tempat yang sepi. Pas lagi momennya sepi, sudut kameranya juga sempurna banget, seakan-akan menangkap seluruh kejadiannya. Dan si perekam ini tuh seakan-akan udah tahu bahwa poltergeist bakalan terjadi dan oh yaudah gue taruh kamera dengan angle yang tepat dan terjadi beneran. Di sisi yang sama juga benda yang bergerak sendiri itu bisa aja disetting untuk bergerak sendiri dengan dengan benang nilon, pokoknya dengan special effect lah atau effort yang lebih. Tapi sekali lagi tapinya ya, kita sadar banget bahwa terkadang fenomena-fenomena seperti poltergeist ini pernah kita alamin sendiri. Contohnya adalah video mengenai ulang tahun Christina ini. Di dalam video ini terdapat seorang ibu yang sedang merekam anaknya berulang tahun. Tapi tahu-tahu fenomena-fenomena aneh seperti benda-benda yang bergerak sendiri mulai terjadi. Her other cousin, and there's her daddy Tommy. Hello. And here's her Aunt Misty. And here's her Uncle Joey. What up with it? What up with it? Alrighty, let's go with this. Daddy lighting the candles. So we can get you a little cake on camera so we can remember your party. And we'll give the happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Christina. Happy birthday to you. Yay! Blow your candles out, girl. She gonna blow it out? Yeah. You gonna cut the cake out, Mama, or you want me to? Go ahead, I'm running the camera. Alrighty. Daddy's cutting the cake.
Did you like the bicycle and stuff you got for your birthday? Oh my God, Tommy, it's gonna start again. Oh my God, man. no. It ain't gotta mess everything up. He's gonna mess this up for everybody now. Come on, Sissy. Come on, baby, come on. I don't know what's gonna happen. Come on. It's ridiculous. Heck, I'm sorry, baby. Seems like it's messing everything at 4 seconds. It's okay, it'll be alright. God, okay, we should have had this at Jerry's house. Okay, it might not It's do just- anything else, okay? This stuff is starting again. You're alright. I'm sorry, You'll sweetie. be okay. I'm so sorry. God damn. Oh God. What the hell is going on? Go to the front room. Go to the front room, girls, go. Oh God. Oh my God. Let's get out of here, come on. Let's go. Yang lebih sulit lagi dijelaskan adalah ada nih orang yang katanya sih tinggal di rumah berhantu dan sering mengalami poltergeist. Sekarang nih dia menaruh koin yang ditutup oleh gelas dan tahu-tahu koinnya itu bergerak sendiri. Are you angry because you're dead? What are you angry about? Is that it? Why are you with me? Why are you around me? What do you want? Kalau sekarang nih, apa benar kalau itu semua adalah halusinasi atau emang beneran semua itu digerakkan oleh hantu? Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Aduh, suara gue masih belum sembuh, men. Tapi itu nggak mengecilkan usaha gue untuk membuat video yang bagus-bagus buat kalian. Gue punya sedikit pengumuman nih. Jadi minggu ini gue dan Cory sudah berencana untuk mengunjungi suatu bangunan, suatu menara yang terkenal banget, yang viral banget, yang letaknya itu ada di Jakarta. Kalau minggu ini gue ekspor, maka minggu depan videonya bakal muncul. So langsung aja subscribe channelnya gua, channelnya Cory, dan juga channelnya Alan Suryajana, karena bakalan muncul konten-konten yang mantep banget. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Bing HD, channel Alan Suryajana, dan channel Cory Gor. Karena percaya deh, lo gak bakalan rugi karena lo bakal mendapatkan konten-konten yang menarik. Follow juga sosial media kita, semua linknya, semua hal mengenai video ini, apa aja yang udah gue omongin, ada di deskripsi. Terakhir, nama gue Ewin, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Goodbye.